Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tita Priyanti dengan NIM 251705177. Saya berasal dari kelas 2K Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran Awatara dan orang suci sebagai pilar keseimbangan dunia. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari keseimbangan di dalamnya. Keseimbangan di dunia ini bersifat dinamis sehingga keadaan terkadang bisa terjadi ketidakadilan, keserakahan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Menurut ajaran Hindu, dalam situasi ini dikenal dengan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai bentuk pengembalian keseimbangan di dunia. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Ava yang berarti bawah dan Tra yang artinya menyeberangi. Jadi Awatara merupakan inkarnasi atau penurunan Tuhan atau manifestasinya untuk turun ke bumi dengan mengambil bentuk material guna untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan atau adharma dan menegakkan kembali kebenaran atau dharma. Dalam Awatara, Dewa Wisnu yang merupakan dewa pemelihara alam semesta secara berulang turun ke dunia dengan mengambil berbagai bentuk untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan mengembalikan keseimbangan alam semesta dan juga kebenaran. Adapun jenis dari Awatara atau yang disebut dengan dasa Awatara. Dasa Awatara adalah 10 bentuk inkarnasi Dewa Wisnu yang muncul di berbagai zaman, di antaranya yang pertama, Matsya Awatara, yaitu ikan raksasa yang muncul pada zaman Satya Yuga untuk menyelamatkan dunia dari banjir besar. Lalu Kurma Awatara, yakni bentuk kura-kura untuk membantu para dewa dan raksasa dalam mengangkat dan menopang gunung Bandaragiri saat pencarian Tirta Amarta. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga. Lalu Waraha Awatara, yaitu bentuk babi hutan yang muncul pada zaman Satya Yuga untuk mengangkat dan menyelamatkan bumi dari tenggelam akibat dari raksasa Hiranyaksa. Lalu yang keempat, Narasimha Awatara, yang merupakan manusia berkepala singa yang muncul pada zaman Satya Yuga untuk mengalahkan raksasa Hiranyakasipu. Lalu yang kelima yaitu Vamana Awatara, yang merupakan perwujudan seorang Brahmana kerdil untuk menaklukkan Raja Raksasa Bali yang muncul pada zaman Treta Yuga. Yang keenam yaitu Parasurama Awatara, yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu sebagai Brahmana bersenjata kapak untuk menghancurkan kesombongan para kesatria dan muncul pada zaman Treta Yuga. Lalu selanjutnya yaitu Rama Awatara, yaitu awatara ketujuh yang menggambarkan kehidupan seseorang ksatria yang hidup pada zaman Treta Yuga untuk memperjuangkan kebenaran dan membawa keadilan bagi semua umat manusia. Yang kedelapan yaitu Krishna Awatara, yang merupakan inkarnasi Dewa Wisnu sebagai putra Basudewa untuk memusnahkan adharma. Krishna Awatara muncul pada zaman Dwipara Yuga dan menggambarkan sifat kasih sayang, kebijaksanaan, strategi, keseimbangan, serta keadilan untuk dunia. Lalu Buddha Awatara merupakan awatara ke-9 yang muncul pada zaman Kali Yuga sebagai Pangeran Siddhartha Gautama untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebijaksanaan dan juga kebaikan. Lalu yang ke-10 yaitu Kalki Awatara, di mana awatara ini akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga untuk mengakhiri zaman yang penuh kejahatan dan memulai zaman yang baru. Kalki Awatara digambarkan dengan seseorang yang menunggangi kuda putih dan membawa pedang. Awatara memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan dunia, yakni dengan mengembalikan dharma ketika dunia mulai dikuasai oleh adharma. Selain mengembalikan dharma pada kodratnya, Awatara berperan sebagai pembimbing moral manusia, di mana dalam konteks modern, peran Awatara dapat dilihat dari individu atau kelompok yang memperjuangkan kebenaran atau keadilan. Seperti orang yang berani melawan korupsi, memperjuangkan hak masyarakat, atau membawa pengaruh positif bagi lingkungannya. Dalam konsep Awatara, nilai keteladanan didasarkan pada nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga pengorbanan. Nilai Awatara tidak terletak pada popularitas maupun pengakuan publik, tetapi pada komitmen bagaimana melakukan dharma. Kisah Rama dalam Ramayana memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya dharma dan juga nilai kesetiaan. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, nilai dharma dapat diterapkan dengan bersikap jujur, tanggung jawab, dan berani mengambil keputusan yang benar meskipun sangat sulit. Sedangkan nilai kesetiaan diterapkan melalui komitmen yang baik dalam hubungan, pertemanan, pendidikan, maupun pekerjaan.
Nilai-nilai ini sangat relevan diterapkan karena menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan juga integritas. Selain Awatara, orang suci juga mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Orang suci merupakan orang yang disucikan dan orang yang sangat dihormati sebagai tokoh mulia dan suci dalam ajaran agama Hindu. Orang suci membantu membimbing manusia dalam memahami nilai kejujuran atau satya, pengendalian diri seperti meditasi dan japa, lalu kasih sayang, ahimsa, lalu kesucian, saucha, dan bakti atau pengabdian, agar dapat membentuk karakter manusia yang baik dan berbudi luhur. Orang suci berperan sebagai jembatan penghubung antara ajaran yang bersifat spiritual dan praktik nyata. Selain itu, peran orang suci adalah sebagai pemimpin spiritual dan penjaga tradisi, lalu pewaris dan penjaga dharma untuk menjaga keberlanjutan tatanan hidup dan memastikan kehidupan manusia tetap harmoni. Di era modern ini, nilai hidup sederhana yang dijalani oleh orang suci sering dianggap tidak relevan karena berbagai macam godaan duniawi. Tetapi sebenarnya nilai tersebut justru sangat relevan sebagai penyeimbang di tengah gaya hidup yang konsumtif dan berlebihan. Kesederhanaan pada era ini bukan dimaksudkan untuk menolak dunia, tetapi mengajarkan bagaimana untuk hidup secukupnya, dan dengan begitu seseorang akan mencapai ketenangan batin karena tidak terbelenggu oleh keinginan duniawi. Melalui praktik seperti meditasi, pranayama, dan juga pengendalian diri, orang suci mengajarkan seseorang untuk dapat mengendalikan dan mengenali emosinya sendiri. Pengendalian ini sangat penting karena banyak konflik sosial berawal dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman dan ego yang tidak terkendali. Dengan mengendalikan diri, maka konflik akan bisa dicegah sebelum terpecah belah. Selain itu, nilai Awatara juga bisa menjadi solusi untuk konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nilai Awatara menekankan keadilan, keseimbangan, dan juga keberanian dalam menegakkan kebenaran. Dengan nilai Awatara, maka setiap konflik dapat diakhiri dengan komunikasi, kebenaran, dan juga keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini juga dijelaskan dalam ajaran Krishna yang terdapat dalam Bhagavad Gita, di mana setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran sosialnya atau swadharma. Seseorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Krishna menekankan hubungan sebab akibat yang mutlak, di mana pemimpin yang tidak adil pada rakyatnya maka akan melanggar swadharmanya sendiri dan menjadi badai bagi dirinya sendiri. Secara keseluruhan, peran Awatara dan orang suci tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keseimbangan dunia. Awatara berperan sebagai penegak dharma ketika dunia berada dalam kondisi yang tidak seimbang atau kejahatan sedang merajalela, sedangkan orang suci menjaga agar nilai-nilai dharma tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awatara diibaratkan sebagai kekuatan besar ilahi yang mengubah arah dunia menuju keseimbangan, dan orang suci diibaratkan sebagai penjaga yang memastikan arah itu tetap pada tujuannya. Awatara mengajarkan nilai-nilai keberanian untuk menegakkan kebenaran, sedangkan orang suci mengajarkan untuk bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan pengendalian diri. Keduanya mengajarkan umat manusia untuk hidup sesuai dengan dharma. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.